Setelah sebulan penuh ditempa dalam madrasah kehidupan bernama Ramadan, kini kita kembali kepada fitrah. Hati yang bersih, jiwa yang lapang, dan harapan baru untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, apakah kemenangan ini hanya tentang pakaian baru? Tentang hidangan yang tersaji? Atau ada makna yang lebih dalam dari itu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali bertemu dengan hari yang fitri, hari yang penuh ampunan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya, hingga akhir zaman. Setelah sebulan penuh, kita ditempa dalam bulan Ramadan, menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, kini kita kembali kepada fitrah. Namun, Idul Fitri bukan sekadar tentang pakaian baru, atau hidangan yang berlimpah. Lebih dari itu, Idul Fitri adalah momentum untuk memperbaiki hubungan, baik dengan Allah, maupun dengan sesama manusia. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan, di hari yang mulia ini adalah silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Ini menunjukkan, betapa besar keutamaan menjaga hubungan antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 1. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, silaturahmi. Ayat ini mengingatkan kita, bahwa menjaga hubungan antar manusia, bukan sekadar anjuran, tapi perintah yang mulia. Silaturahmi bukan hanya sekadar berkunjung atau berjabat tangan. Silaturahmi adalah tentang membuka hati, memaafkan dengan tulus, dan menghapus segala dendam yang mungkin pernah tersimpan. Di hari yang fitri ini, kita diajarkan untuk saling mengucapkan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Namun, makna dari ucapan ini, harus benar-benar kita hayati. Jangan sampai hanya menjadi formalitas di bibir, tetapi hati masih menyimpan luka dan prasangka. Silaturahmi juga mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Di tengah kehidupan yang penuh perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, latar belakang, maupun kepentingan, silaturahmi menjadi jembatan yang menyatukan kembali hati-hati yang sempat terpisah. Bayangkan jika setiap Idul Fitri kita benar-benar saling memaafkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Betapa damainya kehidupan umat ini. Sejarah Islam telah memberikan teladan yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hal pertama yang beliau lakukan bukanlah membangun kekuatan militer, bukan pula mengumpulkan harta. Tetapi beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Ikatan silaturahmi dibangun bukan karena darah, tetapi karena iman. Mereka berbagi rumah, berbagi makanan, bahkan berbagi kehidupan. Inilah kekuatan umat Islam, bukan pada kekuasaan, tapi pada persaudaraan. Mari kita dengarkan kembali hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekadar janji, tapi bukti bahwa silaturahmi membawa keberkahan dalam hidup. Bukan hanya memperpanjang umur dalam hitungan waktu, tapi juga memperluas makna hidup itu sendiri. Namun, silaturahmi bukanlah hal yang selalu mudah. Terkadang ego menghalangi. Terkadang luka terasa terlalu dalam untuk dimaafkan. Tapi ingatlah, Idul Fitri adalah tentang memaafkan, bahkan sebelum diminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali, Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti lemah. Memaafkan adalah tanda kekuatan hati yang luar biasa. Bayangkan jika setiap Idul Fitri kita benar-benar saling memaafkan, saling merangkul, saling menguatkan, betapa damainya dunia ini. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi permusuhan, yang ada hanyalah cinta dan persaudaraan. Waktu akan terus berjalan, suatu hari, mungkin kita tak lagi sempat bertemu, mungkin hanya kenangan yang tersisa. Maka sebelum waktu itu tiba, sambunglah kembali silaturahmi yang sempat terputus. Hubungi mereka yang pernah kita lupakan, datangi mereka yang pernah kita jauhi. Karena kita tidak pernah tahu, apakah ini Idul Fitri terakhir bagi kita. Di hari yang suci ini, mari kita kembali menjadi manusia seutuhnya.
manusia yang saling mencintai, manusia yang saling memaafkan, manusia yang menjaga silaturahmi. Karena sejatinya, kemenangan bukanlah tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang mampu memaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan hanya di hari ini kita saling menyapa, tetapi teruskan silaturahmi sepanjang waktu. Kunjungi keluarga, hubungi sahabat dan rangkul kembali saudara yang mungkin sempat menjauh. Karena sejatinya, kekuatan umat bukan hanya pada ibadah individu, tetapi juga pada kuatnya persaudaraan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sedikit tausiah, pentingnya menjaga silaturahmi oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi nggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Nggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya, udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah.